dibuka dengan memperlihatkan bagaimana seekor anjing yang sangat lucu tersesat di stasiun yang kemudian anjing itu dibawa oleh seorang pria bernama Profesor Parker. Karena pihak stasiun tak menerima anjing tersebut, akhirnya Profesor Parker pun membawanya pulang. Tapi ternyata Parker dan istrinya sudah sepakat untuk tidak memelihara binatang apapun di dalam rumahnya. Parker langsung menjelaskan kalau anjing itu tersesat di stasiun. Dan Parker pun berjanji, anjing itu hanya akan tinggal sementara sampai ia tahu siapa pemilik dari anjing tersebut. Besoknya, ternyata anak mereka begitu suka dengan anjing yang belum diberi nama itu. Tapi, sang ibu bersikeras untuk mencari tahu siapa pemilik anjing tersebut. Kini sang profesor pun mulai menyebarkan selembaran tentang anjing itu. Barangkali yang punyanya akan melihat selembaran tersebut. Kini, profesor itu mencoba mencari tahu kepada temannya yang memang berasal dari Jepang. Ternyata, itu bukanlah anjing sembarangan. Anjing itu berjenis Akita, di mana jenis anjing itu sudah sangat langka keberadaannya. Di kalung anjing tersebut, ada sebuah simbol Jepang yang artinya Hachi. Atau bahasa Indonesianya adalah 8. Angka 8 merupakan angka keberuntungan. Dan teman dari profesor itu pun menyuruh profesor untuk merawat Hachi. Karena anjing jenis itu tak akan pernah bisa berpindah ke majikan yang lain jika sudah bertemu dengan majikan pertamanya, di mana orang itu adalah sang profesor. Tapi istrinya tetap tak menginginkan jika mereka harus memelihara Hachi. Ditambah Hachi tak sengaja menghancurkan kerjaan dari istrinya tersebut, di mana hal itu membuat istrinya semakin tak menginginkan Hachi berada di rumahnya. Tapi diam-diam profesor itu masih saja terus membawa Hachi masuk ke dalam. Ia seperti tak bisa meninggalkan Hachi sendirian di luar dan mengajak Hachi untuk menonton TV. Sekarang, sang profesor semakin dekat dengan Hachi. Ia bermain-main dengan Hachi di sepanjang siang ketika ia libur dari kerjanya. Sampai tak lama kemudian, ada seseorang menelpon yang ternyata orang itu ingin mengadopsi anjing tersebut, di mana telepon itu diangkat langsung oleh istrinya. Tapi istrinya seperti merasa tak tega karena sekarang suaminya sudah sangat menyayangi Hachi. Dan mereka berdua sudah sangat dekat. Akhirnya, ia pun bilang kalau anjing itu sudah diambil oleh seseorang. Itu artinya, sekarang Hachi sudah benar-benar diterima oleh istrinya untuk dipelihara. Bertahun-tahun dari situ, Hachi sudah semakin besar dan semakin dekat dengan profesor. Bahkan sekarang istrinya pun dekat dengan Hachi dan mulai menyayangi Hachi sebagaimana yang dilakukan oleh suaminya. Hachi seperti punya insting yang kuat terhadap profesor. Bahkan ia tahu kapan profesor akan pulang dari kerjanya, yang kemudian selalu ia sambut di depan stasiun. Ada sesuatu yang membuat profesor keheranan, yaitu Hachi tak bisa bermain lempar bola, di mana hal itu yang banyak dilakukan oleh majikan dan anjingnya. Tapi Hachi selalu tak mau. Ia seperti tak tertarik dengan permainan tersebut. Karena penasaran, profesor itu pun menanyakan ke temannya yang berasal dari Jepang itu. Ternyata anjing jenis Akita memang tak akan mau bermain lempar bola seperti anjing kebanyakan. Hal spesial yang dimiliki anjing jenis Akita adalah kesetiaan bersama majikannya. Tapi, anjing jenis Akita memang akan mengambil bola jika ada alasan yang sangat penting untuknya. Setiap pagi hari, ketika ingin berangkat kerja, profesor selalu tak mengizinkan Hachi untuk ikut bersamanya. Tapi profesor pun selalu merasa tak tega dengan wajah imut Hachi yang sedih itu. Dan akhirnya, setiap berangkat kerja, Hachi selalu mengantar tuannya menuju stasiun. Jadi, selama dalam perjalanan, orang-orang pun kini mengenal Hachi. Dan lagi-lagi, setiap profesor pulang kerja, selalu ada Hachi di sana menantinya. Setiap hari, tak pernah terlewat sehari pun. Sampai suatu hari, Hachi tak ada di depan stasiun ketika profesor pulang. Jelas, hal itu membuat profesor merasa heran. Baru kali ini Hachi tak menantinya di stasiun. Kemudian ia pun pulang ke rumah, dan ternyata di belakang rumahnya, Hachi terus saja menggonggong karena di depannya ada sebuah binatang yang dimana membuat Hachi ketakutan. Profesor pun akhirnya menangkap binatang yang mengganggu Hachi itu. Kini anak satu-satunya dari profesor dan istrinya pun sudah menikah, dan dimana sekarang anaknya sudah hamil. Hal itu membuat profesor dan istrinya bahagia, karena sebentar lagi mereka akan menjadi seorang nenek dan kakek. Kehidupan rumah tangga profesor dan istrinya sangat bahagia. Apalagi profesor memang seorang laki-laki yang romantis dan selalu bisa membuat istrinya untuk bahagia. Hingga akhirnya suatu pagi ketika profesor ingin berangkat kerja,
Haji tiba-tiba merasa tak ingin mengantar profesor menuju stasiun. Ia terus menggonggong seperti melarang profesor untuk berangkat kerja. Hal ini baru terjadi pertama kali kepada Haji. Tapi profesor tetap memutuskan untuk berangkat kerja. Di mana kali inilah untuk pertama kalinya lagi, profesor berjalan sendirian menuju stasiun yang sontak saja membuat orang-orang di jalan merasa heran. Kenapa ia tak bersama Haji? Sedangkan itu, Haji sekarang mengambil sebuah bola yang membuat istrinya profesor keheranan. Karena untuk pertama kali ia melihat Haji mengambil sebuah bola. Haji ternyata menuju stasiun untuk mengejar profesor. Profesor pun merasa terkejut karena sekarang justru Haji yang ingin bermain lempar bola. Sesuatu yang selama ini tak pernah dilakukan oleh Haji. Tapi itu sangat membuatnya bahagia. Meskipun Haji terus saja menggonggong seperti melarangnya untuk berangkat, tapi akhirnya profesor tetap memutuskan untuk berangkat kerja. Di mana sekarang Haji sendirian di stasiun melihat kepergian kereta di mana di dalamnya ada majikannya. Siangnya, saat profesor sedang mengajar dan menjelaskan bagaimana musik bisa begitu berguna untuk kehidupan manusia, lengkap dengan bola Haji yang selalu ia pegang, mendadak ia terjatuh karena serangan jantung yang langsung saja mengejutkan para mahasiswa di sana. Sore harinya, Haji menunggu kedatangan profesor di depan stasiun. Di mana kali ini profesor tidak pulang tepat waktu. Tapi Haji tak pergi. Ia terus saja menunggu kedatangan profesor. Ia menunggu sampai malam, sampai di mana kereta terakhir tiba. Di mana profesor tak kunjung juga pulang. Tak lama ada mobil datang. Itu adalah suami dari anaknya, profesor, yang menjemput Haji untuk pulang. Besok paginya, Haji dibangunkan oleh anak profesor dengan matanya yang sedang menahan tangis. Yang lalu anak profesor itu pun pergi bersama suami dan ibunya menuju sebuah pemakaman, di mana itu adalah pemakaman sang profesor. Serangan jantung itu menewaskan profesor. Sedangkan Haji terus saja menunggu di depan stasiun, menanti kedatangan profesor bahkan sampai kereta terakhir, di mana bahkan petugas stasiun itu pun sudah pulang. Tapi sebelum pulang, petugas itu menghampiri Haji terlebih dahulu dan bilang, "Haji, kamu tidak perlu menunggu lagi. Dia tak akan pernah kembali." Sekarang istri dari profesor itu memutuskan untuk pindah rumah. Terlalu banyak kenangan di rumah itu. Ia harus pindah agar ia bisa pelan-pelan melupakan kenangannya bersama suaminya. Haji pun ikut pindah. Tapi ia tak ikut bersama istri dari profesor. Ia sekarang dipelihara oleh anak dari profesor tersebut, di mana mereka kini sudah dikaruniai satu orang anak. Hari demi hari Haji lewati seperti bukan biasanya ketika profesor masih ada. Kini ia hanya bermurung, tak ada gonggongan apalagi candaan. Sampai suatu ketika Haji memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, berlari terus-menerus tanpa henti menyusuri kereta. Kemudian hari semakin gelap dan Haji memutuskan untuk tidur di bawah kereta api. Besoknya, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya, di mana sekarang ia berhasil menuju rumah profesor. Tapi di sana penghuninya bukanlah seseorang yang ia kenal. Rumah itu sudah dihuni oleh seseorang yang baru. Sekarang Haji memutuskan untuk pergi ke stasiun dan duduk di tempat biasa yang ia lakukan setiap hari untuk menanti kedatangan profesor. Orang-orang di sana yang mengenal Haji pun memberi Haji makan. Begitu banyak orang-orang baik di dunia ini. Hanya saja yang jahat memang masih terlalu kuat. Tapi tak lama kemudian anak profesor itu menjemput Haji bersama suaminya, yang akhirnya mereka kembali membawa Haji pulang. Di rumahnya, Haji seperti tak ingin melakukan apapun selain diam. Kemudian anak dari profesor itu tahu Haji memang harus pergi. Dia tak bisa tinggal bersama dengan mereka. Akhirnya anak dari profesor pun merelakan Haji untuk pergi, untuk melakukan hal yang harus Haji lakukan. Yang ternyata kini Haji kembali ke stasiun, duduk di tempat biasa dan menanti kedatangan profesor untuk pulang. Sesekali ia pun pergi ke toko terdekat yang selalu dilaluinya bersama sang profesor untuk diberi makanan. Dan malamnya ia pun tidur di bawah kereta. Lalu keesokan harinya ia kembali duduk di tempat biasa, di tempat ia menunggu profesor untuk pulang. Kini berita tentang seekor anjing yang selalu menunggu kedatangan majikannya yang sudah meninggal pun tersebar luas, di mana seorang jurnalis akhirnya menanyakan berita tentang itu kepada penjaga stasiun, yang akhirnya berita itu kini dibaca oleh teman profesor yang berasal dari Jepang. Kemudian seseorang mengirimkan sesuatu kepada penjaga stasiun itu.
yaitu sebuah amplop, di mana amplop itu berisikan uang yang sangat banyak, beserta surat berisikan pesan untuk memberi Hachi makan. Sudah setahun Hachi duduk di sana menanti kedatangan profesor yang memang takkan pernah kembali lagi. Sampai akhirnya, kini teman profesor yang berasal dari Jepang itu mengunjungi Hachi, di mana di sana ia mendoakan Hachi agar panjang umur. Waktu terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Waktu terus saja berlalu. 10 tahun sudah profesor meninggalkan Hachi, tapi Hachi terus duduk di sana menanti kedatangan sang profesor. Sampai akhirnya, suatu hari istri dari profesor pun datang ke kota itu untuk pergi berziarah ke makam suaminya. Yang lalu tak lama, sahabat suaminya yang berasal dari Jepang itu pun datang. Ketika ingin kembali ke stasiun, istri dari profesor itu pun melihat Hachi yang terus saja duduk di sana, di mana sekarang Hachi terlihat sudah sangat tua, warnanya sudah kusam. Istrinya sangat sedih melihat Hachi. Jadi selama ini, Hachi terus saja setia menunggu kedatangan sang profesor. Hal ini begitu menyedihkan, sampai-sampai penjual hotdog yang ada di sana pun ikut menangis. Malam harinya, ketika ingin tidur, Hachi memutuskan untuk kembali pergi menuju stasiun dan menunggu kedatangan profesor. Setelah 10 tahun lebih ia menanti kedatangannya dalam keadaan yang sudah sangat melelahkan, ia pun bermimpi tentang kebersamaannya bersama profesor. Bermimpi bagaimana dulu ia sangat dekat dengan profesor. Akhirnya, setelah 10 tahun lebih menunggu, Hachi pun meninggal dunia. Lalu, film pun selesai. Hachi yang asli lahir di Odate, Jepang pada tahun 1923. Tuannya bernama Dr. Isaburo Ueno, profesor di Universitas Tokyo, yang meninggal pada Mei 1925. Hachi kembali ke stasiun Shibuya setiap hari selama 9 tahun untuk menunggu tuannya, dan meninggal pada Maret 1934. Lalu dibuatlah patung Hachiko yang sedang duduk di tempat dia biasa menunggu tuannya di stasiun Shibuya. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini memang sangat menguras air mata, di mana kita akan melihat bagaimana hubungan seorang manusia dan seekor anjing yang sangat begitu dekat. Ditambah musik scoring di sepanjang film ini hampir tak pernah berhenti, menambah kesedihan ketika kita menonton film tersebut. Jadi, untuk kalian yang ingin menonton film ini, siap-siap tisu di samping kalian, karena mungkin kebanyakan orang yang menonton film ini mungkin saja akan meneteskan air mata. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya, dan terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk kalian yang menanti-nanti video dari Kamar Film. Oh iya, untuk kalian yang ingin request film, lebih baik kalian komentar di kolom komentar yang saya sudah sediakan. Hal itu saya lakukan untuk tidak menutupi komentar-komentar lain yang membahas filmnya. Jadi semoga saja kalian mengerti. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.